Hamdan wa syukranillah. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Hatur nuhun ka Pak Isef. Oge nu dipihormat Kang Dede, Kang Mumu kali Kang Roni oge sahabat berkah umat Pangalengan. Alhamdulillah dina ieu waktos urang ngawitan diajar ilmu waris. Mudah-mudahan janten gambaran kanggo urang sadayana nalika urang mayunan situasi kondisi patura patali sareng warisan. Naha urang anu gaduh sinyal atanapi isyarat tereh ngawariskeun gitu. Atanapi urang anu kenging warisan ti nusana. Margi hakikatna warisan teh hak harta kagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka uih deui ka Allah sapertos kumaha cara ngabagikeunana. Sateu acan sim kuring ke nyodorkeun buku rujukan anu sederhana, aya 3 pilihan di antawisna. Urang tuturkeun heula hadis-hadis anu aya dina Bulughul Maram patali sareng warisan ieu teh. Katawisna Al-Hafidz Ibnu Hajar nyerat dina Bulughul Maram hadis-hadis ngeunaan ilmu waris mung sakedik. Padahal pembahasan tentang ilmu waris upami ngagunakeun standar di pasantren we harita sabaraha tahun nih diajar ilmu waris? 3 tahun di sanawiyah, 3 tahun di aliyah. 5 tahun teh beres sakola teh alhamdulillah di luar kepala. Ya. Dina buku we teu dina kepala gitu di luar. Nah, segitu juga sudah uyuhannya terus belajar kantun orang semangat kanggo belajar kembali. Da Allah mah meunteun kana proses, teu meunteun kana hasil. Halaman 420 hadis nomor 871 hadis pertama tina Babul Faraidi, bab tentang faraid. Mangga di awas heula. Bab faraid hadis 971. An Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiku faraido bil ahliha fama bakia fahuwa li aula rajulin dzakarin muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya, maka apa yang lebih adalah bagi laki-laki yang lebih hampir. Muttafaqun alaih. Keterangan, maksudnya harta peninggalan seseorang hendaklah dibagikan kepada ahli warisnya menurut Quran dan Sunnah, dan yang lebih pembagiannya itu hendaklah diberikan kepada as-sobah laki-laki yang paling hampir dari yang ada. Kalimat yang paling hampir itu maksudnya yang paling dekat nasab. Bahasa Pangalengan nupang deheusna. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini, Rasulullah bersabda, al-hikul faraido bi ahliha. Berikanlah bagian-bagian faraid, bagian-bagian waris itu bi ahliha, kepada yang berhak gitu. Artinya tidak bisa membagikan harta warisan seperti membagikan bantuan sosial atau bansos, atau seperti membagikan gaji bulanan, tidak bisa. Ada persentase yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak boleh dilanggar. Maka nanti ada juga pihak-pihak yang karena ada seseorang dia dapat waris, ada yang karena seseorang dia tidak dapat waris. Contoh kasus seorang cucu ditinggal mati oleh kakek atau neneknya tidak akan mendapatkan waris.
selama sang ayah atau sang ibu masih ada. Anak tegas si mama. Nah, paling nanti kebijakannya dalam wasiat atau kebijakan setelah semuanya kebagian gitu. Jadi lamun aya dulur maot teh komo bari beunghar henteu ujug-ujug urang sugana menang waris cantang tuh. Kudu ditangali heula nasabna lamun bahasa ahasan mah yang lebih hampir gitu. Seberapa dekat nasab kita kepada si mati. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dakarin, apa yang lebih sisa dari pembagian waris itu maka bagi laki-laki yang lebih dekat nasabnya. Sebagaimana dibacakan oleh Kang Dede, itu istilahnya asobah. Nanti asobah macam-macam, kita akan bahas satu persatu. Pada catatan kaki yang dibuat oleh putra dan muridnya Ahasan, bab paroid ini diberi kode nomor 3 di bawah. Buat penjelasan yang memuaskan, periksalah kitab paroid yang tertentu, maksudnya terpisah dari bahasan Bugu Marom yang lebih terkhusus, atau kitab Al-Paroid oleh Ahasan. Nah ini ya saya bawa bukunya. Ahasan membuat buku khusus tentang ilmu waris. Beliau memberi judul Al-Paroid, ilmu pembagian waris oleh Ahasan. Hanya saja pola penulisan buku ini menggunakan pasal per pasal, nomor per nomor. Bagi yang baru belajar ya bisa mudah bisa sulit. Ini dicetak pertama kali sekitar tahun 1951. Ridwan ke di mana? Siapa masih mahiji? Dina jengkol. Dina dulu. Kemudian yang kedua saya bawa pembandingnya. Kalau ini karya guru kami Ustadz Dedeng Rosidin, pernah juga ke Firdaus, dan kakak kelas semasa di pesantren Ustadz Rizky Abdurrahman. Nah ini lebih sederhana dan lebih terstruktur, sistematis, terpola. Ada juga contoh-contoh kasusnya. Misalnya seorang laki-laki mati meninggalkan istri 2 anak perempuan, maka bagian istri 1/8, 2 anak perempuan 2/3 gitu. Jadi sudah ada contoh. Di sini juga ada contohnya. Hanya saja ini lebih sistematis. Buku ini dicetak pertama dicetak tahun 2015. Penting ya kalau kita beli buku, lihat cetakan tahun berapa, karena semakin kesini seorang penulis bisa jadi semakin banyak yang dia lihat tentang buku-buku sebelumnya dalam tema yang sama. Tapi ada yang lebih penting, siapa penulisnya? Kredibilitas. Yang ketiga, kita punya teman seangkatan, teman sekelas, Ustadz Jajang. Beliau mengajar ilmu paroid di pesantren Firdaus Padalarang. Membuat buku juga sama ini, dicetak tahun 2019, kamari-kamari. Hanya saja ini tantangannya luar biasa. Bisa ilmu paroid sistem 10 jam. 10 jam langsung bisa. Ngan lamun ongkek ke tanggung jawab. Ternyata jam di sini digunakan sebagai bab. Contoh ya saya bacakan. Jam pertama seputar hukum waris. Itu ada 9 bagian. Ya bagi kita bisa jadi 9 pertemuan. Pengertian ilmu waris, pokok bahasan ilmu waris, tujuan, hukum, sumber, rukun, syarat, sebab, penghalang. Nanti ada penghalang waris. Seorang anak punya ayah kaya raya. Karena tidak mati-mati,
Lalu dibunuh. Nah, pengadilan misalnya memutuskan bahwa yang membunuh adalah si anak. Walaupun itu anak tegasnya, tidak bisa dapat waris. Karena dia qatlun, membunuh. Seorang suami punya istri kaya raya. Sebelum istrinya meninggal dunia sudah talak, sudah cerai. Maka ketika mantannya meninggal dunia, seberapa kaya raya pun, walaupun misalnya tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, sebatang kara, sang mantan tidak bisa dapat waris. Dabi itu cenah kantos, tidak bisa. Kaya raya. Gitu. Nah, kalau saya nanti merekomendasikan yang ini yang pertengahan ini, ilmu faro ini. Nanti kita ngobrol ya sama Kang Dede, Kang Roni dan Kang Mumu. Baiknya seperti apa? Apakah kita pesan bukunya langsung atau difotokopi gitu, karena di sini apa istilahnya, ada hak cipta dilindungi oleh Pak Undang. Kecuali kalau di kampung kita ada nama Pak Undang, itu mudah-mudahan bisa membantu untuk dilindungi itu hak ciptanya oleh Pak Undang. Itu hadis yang pertama ya. Jadi kesimpulannya, satu, warisan itu hak Allah, sudah jelas siapa penerimanya. Namun anu mau teh ulah ngemut sugan menang. Tapi kedah ngemut teh sesuatu yang ditinggalkan itu adalah hak Allah. Yang kedua, bahwa dalam warisan itu memang dominan yang mendapatkan waris itu adalah laki-laki dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki itu punya tanggungan. Berbeda dengan perempuan, ditanggung. Jadi nanti kita akan bongkar pemahaman yang menganggap bahwa hukum waris itu tidak adil. Ketika laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian, bagaimana menjawab ketidakadilan itu? Atau bisa jadi kita yang salah berpikir. Nah, kita lanjutkan dulu hadis nomor 972. Anusa Matahuni Zaidin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yarisul muslimu kafiru wa la yarisul kafiru muslimu. Dikatakan dari bersama di bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi Muslim. Apakah keterangan maksudnya orang yang berlainan agama tidak berwaris-warisan? Iya. Ini sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa ada yang disebut penghalang menerima waris. Hadis ini menyoroti la yarisul muslimul kafiro, tidak memberikan waris seorang muslim kepada kafir, walaupun itu ayahnya, walaupun itu anaknya. Terputus. Ibu Rama Katolik, urang lebet Islam, maot misalnya teh ibu Rama urang teh, urang teu kenging waris. Pun ketika kita yang meninggal, orang tua tidak dapat waris. Yang kedua yang menghalangi waris itu adalah wala yarisul kafirul muslima, dan tidak mewarisi juga orang kafir kepada orang muslim. Ini artinya berbeda agama. Yang kedua yang menghalangi waris itu tadi pembunuhan. Yang ketiga yang menghalangi waris itu adalah penghambaan, hamba sahaya. Nah, nanti itu kalau kita baca lebih jauh sudah tidak berlaku di hari ini. Nah, termasuk terputusnya dari hak waris itu tadi adanya perceraian antara suami dan istri. Kalau antara anak dan orang tua ada perceraian? Tidak. Aku menceraikanmu sebagai anakku, tidak ada. Tidak mungkin. Nah, makanya betapa indah Islam mengatur tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua.
betapapun misalnya orang tua kita begitu mengecewakan, tidak ada mantan orang tua. Atau betapa sulit diaturnya anak kita misalnya, tidak ada mantan anak. Tetap saja dalam hukum waris contohnya, tidak ada penghapusan karena dendam kesumat, kesal, tidak ada. Tetap saja anak adalah anak, orang tua adalah orang tua. Sanajan cek lisan mah maneh geus teu di aku anak, eta mah ada bahasa. Nah, tetep we jalur biologis itu tidak bisa dihapus. Nah, itu hadis nomor 972. Selanjutnya 973. An Ibnu Mas'udin fi bintin wa bintibnin wa ukhtin faqadon nabiyyu lil ibnatin nihfu walibnatil ibni sulusu takmilatas sulusatni wama baqiya falil ukhti rawahu Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud tentang anak perempuan dan cucu perempuan dan saudara perempuan, maka Nabi SAW telah putuskan bagi anak perempuan separoh dan bagi cucu perempuan 1/6 sebagai menyempurnakan 2/3, dan apa yang lebih itu bagi saudara perempuan, diriwayatkan oleh Bukhari. Iya. Ini sedang membahas tentang bagian. Nanti belum membahas tentang siapa menghalangi siapa. Jadi hadis ini dalam Bulughul Maram ini hanya kita baca sebagai garis besarnya saja. Nanti secara terperinci seperti apa kita nanti bahas secara buku pegangan gitu supaya tergambar. Kayak orang studi kasus, bikin kasus-kasus, semua mengajukan. Kumaha lamun maot nasi ieu, gaduh ahli waris ieu etang babarengan dina bor. Tuh. Ya, matematika terus mengulang atau mengingat-ingat kembali tentang pecahan. Jadi ada pecahan, ada kali bagi dan lain sebagainya. Nah, kumaha cenah warisanana hutangnya dibagikeun hutangna. Kabagian sabaraha ewang mayar gitu. Ibnu Mas'ud mengatakan fi bintin tentang anak perempuan. Anak perempuan di sini maksudnya adalah anak perempuan dari si mati. Wa binti ibnin, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nanti beda ya derajat cucu perempuan dari anak laki-laki dengan cucu perempuan dari anak perempuan, beda. Jadi kieu dina ilmu waris mah gugu we heula hukum teh. Bab kahati teu kahati nomor 2. Jadi sararea kudu boga pikiran ngabagikeun waris teh hayang jadi ibadah. Tapi lamun geus mulai mikir urang hayang kabagian gede teh eta nu sok riweuh teh. Nah, sampai ka digeroan ye ustad teh. Ustad bang bagikeun ye ku ilmu waris. Nah, pasti bagikeun. Anu ngageroan aja jadi teu kabagian, dicarekan ustad teu alim cenah ustad teh. Apa nabi mah cenah dumasar katerang teuing baeun teu wawuh. Nah, teu saprak ngabagikeun waris jadi teu wawuh jeung ustad. Nah, disangkana nu ngageroan teh bakal leuwih gede da kulantaran meunang manehna ngageroan ustad. Ari ustad ngabagikeun dumasar ilmu, pas dibagikeun anu ngageroan jadi teu kabagian. Nah, kita harus siapkan mental seperti itu. Nah, maka nanti ada ranah syar'i ya tentang saklek ieu sakieu. Nah, setelah sudah dibagikan, misalnya ada pihak yang berjasa kepada si mati.
sok kejadian misalnya kieu salila gering ya diurus ku anak angkat dapat waris tidak Tidak. karena tidak ada nasab. Maka di situ berlaku kebijakan dari yang mendapatkan waris. Atau bisa jadi si mati mewasiatkan Lingkungan dan bahwa dalam suatu wasiatnya jika aku mati omat teko magicom kursi kulkas motor mobil eta mah jang si ece anu ngurus apa gitu keun we budak angkat oge gitu danyaah ka apa teh. Nah, bisa jadi seperti itu dengan segitu-gituna. Maka nanti ada aturan bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh jumlah harta. Wa ukhtin dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW memutuskan lil ibnati anisfu, bagi anak perempuan mendapatkan setengah, walibnatil ibni as-sudusu, dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki ya 1/6, takmilatas sulusaini, sebagai menyempurnakan 2/3. Wama bakia, dan apa yang lebih dari itu sisanya, falil ukhti, maka bagi saudara perempuan si mati. Misalnya si mati punya kakak atau adik perempuan, itu bisa dapat waris. Tapi nanti sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku. Kita kieu tah pas ngetang teh ieu sakieu ngan pas dicocokkeun oh ieu jadi teu meunang gara-gara ieu coret ieu coret. Bisa jadi tungtung nama 3 atau 4 nu meunang teh dari sekian keluarga anu berkumpul teh. Mata anu tadi oge tepikeun ka Ustad Bogorot mulang teh pas muka amplop teh eusina hamplas lain Soekarno Hatta gitu. Saya hamplas. Kenapa? Karena yang memanggil salah niat. Gitu. Bukan ingin mencari kebenaran tapi ingin ada pembenaran. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui ilmu ini dina teu ahlina oge nyiapkeun mental bisi kaalaman ku urang palebah pembagian waris. Jadi aya geus apa mah moal nyeri hate nalika teu kabagian eta memang kitu aturanana. Itu yang menjadi harapan kita. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya 974, silakan. Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawalu ahlu millatayn rawahu Ahmadu wa arba'atu illa Tirmidzi wa akhrajahu Hakimu bilabdi bisamata wa rawan Nasa'i hadisa bisamata bihada lafzi. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, tidak berwaris warisan orang dari 2 agama. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Tirmidzi, dan dikeluarkan dia oleh Hakim dengan lafaz bersama. Dan Nasa'i diriwayatkan hadis bersama dengan lafaz ini. Hadis 974 ini semakna dengan hadis 972. Kalau dalam 972 la yarisul muslimul kafiro wala yarisul kafirul muslimah. Maka dalam hadis 974 Rasulullah mengatakan la yatawarasu ahlu millatain, tidak saling mewariskan 2 agama yang berbeda. Ya sama maknanya. Beda agama itu menjadi hukum terputus dalam bab waris. Selanjutnya 975.
An Imron Nabi Husainin qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ibni mata fama liya min mirasi faqala laka sudusu falamma waladahu faqala laka sudusu horu falamma waladahu faqala inna sudusa horotu matu rawahu Ahmad wal absaru wasmahu Tirmidzi wa huwa min riwayat Hasan al-Basri an Imran faqila innahu lam ma minhu. Dari Imran bin Husain ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sesungguhnya cucu laki-laki saya telah mati, apa dia bahagian saya dari peninggalannya? Sabdanya, bagimu 1/6. Tatkala ia berpaling pergi, ia seru dia lalu bersabda, buatmu 1/6 lagi. Maka tatkala ia berpaling pergi, ia panggil dia lalu bersabda, 1/6 lagi itu sebagai makanan. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan disahkan dia oleh Tirmidzi, dan ia itu diriwayatkan Al Hasanul Basri dari Imran. Tetapi ada orang berkata bahwa ia tidak dengar daripadanya. Keterangan, orang yang mati itu meninggalkan 2 anak perempuan. Sebagian 2 anak perempuan ialah 2/3, tinggal 1/3 atau 2/6. Datuk dapat 1/6 sebagai sebagian tetap dan 1/6 lagi sebagai asabah. Sebagian asabah ini Rasulullah SAW namakan makanan. Iya. Ini kasusnya yang meninggal itu cucu meninggalkan kakek. Jadi cucunya ponok umur. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan berkata, cucu laki-laki saya meninggal. Jadi yang mengadu kepada Rasul itu kakeknya. Dia bertanya, adakah bagian bagiku? Maka kata Nabi, 1/6. Nah, hadis ini ternyata kalau dipanjangkan, kata Hasan, dia punya anak perempuan 2. Maka 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Tinggal 1/3 atau 2/6. 1/6 itu menjadi bagian kakek, dan 1/6 lagi ditambahkan lagi kepada kakek sebagai asobah. Karena bisa jadi dalam kasus ini si mati sudah tidak punya lagi siapa-siapa. Kawan bapana nya matak akina menang teh, bapana teu aya. Itu di hadis 975. Dilanjut 976. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahhahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Nazarudi wa qawahu Ibnu Adin. Dari Ibnu Buraidah dari bapaknya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kepada nenek 1/6 jika tidak menghalangi dia ibu. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan Nasa'i, dan disahkan dia oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Zarud, dan dikuatkan dia oleh Ibnu Adin. Keterangan si mati jika tidak meninggalkan ibu, maka nenek perempuan dapat 1/6 daripada peninggalan. Iya, betul kan? Jadi seorang nenek itu akan mendapatkan waris jika si mati sudah tidak punya ibu. Jadi dalam istilah waris itu
Ada hajib, ada mahjub. Hajib adalah ahli waris yang menghijab, menghalangi ahli waris lain dapat bagian. Mahjub artinya ahli waris yang terhalang karena seseorang asalnya dapat jadi tidak. Selanjutnya 977. Anil Mikdam ibni Ma'dikariba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khulu warisu man la warisa lahu. Akhrajahu Ahmadu wal arba'atu siwa Tirmidzi wa hasanahu Abu Zara'atar Roziyu Wasohahul Hakimu Wabdul Hibana. Dari Mikdam bin Karib, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paham itu waris bagi orang yang tidak ada waris. Paman itu waris bagi orang yang tidak ada waris baginya. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan empat kecuali Tirmidzi, dan dihasankan dia oleh Abu Zar'ah Ar-Razi, dan disahkan dia oleh Hakim dan Ibnu Hibban. Ya. Paman di sini kita harus ngecek Arabnya. Al-khulu warisu man la warisalahu. Seorang paman itu waris bagi orang yang tidak ada waris baginya. Artinya paman akan dapat waris. Paman dari ibu ya. Jika tidak ada yang menghalangi. Jadi pikeun si maot teh, si mayit teh mang ti pihak indungna. Al-khulu itu sulit mendapatkan waris. Jadi syaratnya banyak nanti penghalang-penghalangnya. Ya, wih deui kanu tadi. Teu pedah urang deket kanu maot, ujug-ujug menang warisan. Banyak syaratnya. Mau tes siapa? Tertulus mau tadi. Lanjut 978. An Abi Umayyah bin Sabri qala kataba Umaru ila Abi Ubaidah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu wa rasuluhu maula man la maula lahu wal khulu warisu man la warisa lahu. Rawahu Ahmadu wal arba'atu siwa Abi Dawud. Wahasanu Tirmidzi wasohahu Hibban. Dari Abi Umamah bin Sa'id, ia berkata, Sahal. menulis Umamah bin Sahal. Oh, Sahal. Dari Abi Umamah bin Sahal, ia berkata, Umar telah menulis kepada Abi Ubaidah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah dan Rasulnya maula bagi orang yang tidak ada maula baginya, dan paman itu waris bagi orang yang tidak mempunyai waris.
Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Abu Dawud, dan dihasankan dia oleh Tirmizi, dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Hadis ini dari Abu Umamah bin Sahal tentang ketentuan dari Umar kepada Abu Ubaidah terkait ajaran Rasulullah SAW. Allahu wa rasuluhu maula man la maulalah. Allah dan Rasulnya menjadi maula, pelindung ya. Pembela yang memerdekakan, yang dimerdekakan. Bagi orang-orang yang tidak memiliki pembela baginya. Artinya yang tadi ditakdirkan yang mewarisi ataupun yang diwarisi orang-orang yang lemah, dilingkari oleh orang-orang yang kuat, padahal secara hukum belum tentu mendapatkan waris, maka Allahu wa rasuluhu maula. Artinya begini, ketika kita gegabah dan sagawayah menguasai warisan yang bukan hak kita, Allahu wa rasuluhu maula, maka artinya kita sedang mengajak berperang kepada Allah dan Rasulnya. Hakikatna anu diajak pasehat lain ahli waris, tapi Allah jeung Rasulnya. Maka seolah-olah menjadi doa gitunya. Rata-rata anu ngawasa kana waris nu lain bagian nama beak teu puguh, teu barokah. Nu aya nu manehna kararat. Kenapa? Karena sudah sebuah penegasan dari Rasul bahwa yang menjadi pelindung dan pembela bagi ahli waris adalah Allah dan Rasul. Jadi karena warisan mah ulah hoyong, lamun kabagian alhamdulillah, lamun henteu ulah keukeuh. Wal khalu warisu man la warisalah. Ini sudah pada hadis sebelumnya juga. Paman dari ibu itu bisa dapat waris kalau sang mati tidak memiliki ahli waris yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4 itu sebagaimana sudah kita ketahui, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, tapi di sini dikecualikan Imam Abu Dawud. Maka hadis ini lebih menegaskan lagi bahwa keapikan dan ketelitian kita dalam menghadapi bab warisan. Itu bisa ke hukum positif gitu. Geus bagikeun rata, tidak bisa. Allahu wa rasuluhu maula. Kade aya Allah nu maha uninga. Sanajan cek urang beres, cek Allah can beres, diudag ku Allah ke, di hukum pengadilan akhirat. Artos mah seep, perhitungan mah aya. Kemudian hadis 979. An Jabirin anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mauludu warisan rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, apabila bersuara anak yang dizahirkan, jadi dia waris. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban. Keterangan 1. Hadis ini sungguh pun Ibnu Hibban sahkan, tetapi lantaran di sanadnya ada Muhammad bin Ishaq, maka belum tentu dapat dijadikan alasan. 2. Menurut hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa anak di dalam perut ditiup ruhnya ketika ia berumur 4 bulan. Dari waktu ditiup ruh padanya, dia telah jadi waris, maupun dia keluar dengan berjiwa ataupun tidak. 3. Menurut pendirian ini,
orang yang mati meninggalkan anak di dalam perut yang belum ditiup ruh, anak itu tidak jadi waris karena ia belum jadi manusia. Dan dia masih jadi sekepal darah atau sekepul daging. Sedang waris itu mestinya manusia yang hidup pada waktu murisnya mati. Muris itu yang meninggalkan warisan. Pertama, hadis ini ada masalah ya. Muhammad bin Ishaq, hadis rawi doib. Yang kedua, idzas tahallal mauludu warisa, apabila bersuara anak yang dizohirkan jadi ia waris. Suara itu tidak menjadi patokan, tapi yang jadi patokan itu ada atau tidak adanya ruh. Dihitung sejak bayi itu dipastikan sudah bernyawa 4 bulan atau 121. Jadi patokannya lain usik jeung teu usik, tapi hidup atau tidak. Maka di sini menjadi penting cek kandungan gitu. Apakah menggunakan tenaga medis, alat teknologi yang modern sampai kita yakin bahwa anak ini masih hidup dalam perut sang ibu, atau kuparaji memastikan bahwa anak ini hidup. Nah, bisa jadi kia ya WSG. Seorang perempuan hamil ketika usia kandungan 9 bulan menjelang lahir, karena ayahnya adalah TNI Angkatan Udara, ngebeledug dina pesawat gitu. Naon tabrakan jeung soang misalnya. Soangna pan ngabri. Dapat waris teh eta anak dalam kandungan. Dapat karena sudah 9 bulan sudah bernyawa, lebih dari. Maka nanti perhitungannya itu seorang ayah mati meninggalkan istri, meninggalkan anak dalam kandungan. Terus kamanakeun cecehna disimpan dulu oleh sang wali. Kapan diberikannya? Sampai ahli waris sudah dipandang layak, cakap untuk mengurus harta. Terus semenjak yang mewarisi meninggal sampai ahli waris menerima harta yang menjadi haknya itu, biaya kehidupannya diperhitungkan dari warisannya itu. Atau bisa juga ditanggung oleh seseorang, itu tergantung situasi dan kondisi. Maka di sini wali harus bijaksana. Tidak boleh dengan sengaja menghambur-hamburkan harta warisan milik seorang anak yatim supaya kemudian di penghujung usianya sudah layak mengelola waris sudah tidak ada. Biaya ngelap sepatu 100.000, Pampers 2 juta sapoe. Padahal loba nama ditilep tidak boleh. Jadi harus jujur. Nah, ketika nanti sudah siap menerima pengelolaan harta, nanti dihitung berapa dipotong dari warisan peninggalan sang ayah. Bisa jadi kan bapana maot dina pesawat pas dilahirkeun, budak eta teh indungna maot pas ngalahirkeun. Jadi budak tunggal tah. Beung-beunghar kacida. Nah, maka di sini kejujuran wali yang mengurus harta itu. Kecuali kalau belum menjadi apa-apa, belum diberi nyawa. Selanjutnya 980. Sahaeun? Oh, siap.
an Amr bin Suaibin an abihi an jadihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirasi syai'un rawahun nasai iyu waddaro qatiyu waqawahu nu abdil bari wa allahu lahun nasaiyu wasawabu waqfuhu ala amrin dari Amr bin Suaib dari bapaknya dari datuknya ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit pun daripada warisan. Diriwayatkan dia oleh Nasai dan Darqutni dan dikuatkan dia oleh Ibnu Abdil Bar, tetapi diilalkan dia oleh Nasyi. Sedang sebenarnya hadis itu mauquf pada Amr. Keterangan 1. Jika seorang bunuh seorang, maka si pembunuh itu tidak boleh mewarisi hak si pembunuh, walaupun yang dibunuhnya itu anaknya atau bapaknya, dan walaupun ia bunuh dengan tidak sengaja. 2. Hadis tersebut menurut penyelidikan bukan dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari perkataan Amr bin As, yaitu datuk bagi Suaib. Hadis ini nanti diperkuat oleh hadis lain bahwa memang benar seseorang yang membunuh itu laisa lil qatili minal mirasi syai'un, tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Karena sebab membunuh yang mewarisi. Si pelaku nanti ahli waris. Telah membunuh pewaris, itu yang mewarisi itu tidak mendapatkan warisan. Bahkan kan lebih dari itu, kalau terbukti membunuh di dalam Islam dikisos, dibunuh lagi. Ini sebagai hukuman dari dosa membunuh. Kisos, warisan tidak dapat. Selanjutnya 981. An Umar bin Al-Khattabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'ah roja jawa walidu awil waladu wa huwa liaso batihi man kana rawahu Abu Dawud wa Nasai wabnu Majah wa sahahahu Ibnu Madini wabnu Abdil Bakri dari Umar ibnu Khattab, ia berkata Umar bin Khattab, Umar ibnul Khattab berkata, saya dengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang didapat oleh bapak atau anak maka adalah buat asobahnya siapa saja ia. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah, dan disahkan dia oleh Ibnu Madini dan Ibnu Abdil Bar. Keterangan maksudnya hak wala yang didapat oleh seseorang apabila ia mati
tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya seperti biasa, tetapi dibagikan hanya kepada asabahnya. Iya. Ma ahrozal walidu awil waladu bahwa li asobatihi man kana. Apa-apa yang didapat oleh bapak atau anak maka adalah buat asobahnya siapa saja ia. Artinya ini kaitan dengan keterangan dari Hasan itu tentang memerdekakan hamba sahaya. Seorang apabila mati tidak boleh dibagikan kepada ahli waris seperti biasa, tapi bagiannya hanya kepada asobahnya. Jadi bapak atau anak dapat itu sisa, maka yang pertama pokok mendapat adalah sang tuan yang memerdekakan. Karena manusia yang hamba sahaya itu ya layaknya seperti binatang. Kalau zaman dulu itu disuruh lari, disuruh duduk, disuruh loncat ke dalam pembakaran saja harus mengikuti. Maka alhamdulillah hari ini sudah tidak ada. Tapi kata para ulama berpotensi penghambaan itu bisa muncul lagi kalau terjadi peperangan. Karena penghambaan itu, hamba saya itu dulu itu berasal dari tawanan perang yang dijual beli. Maka bisa jadi ada lagi. Selanjutnya 982. Mengatakan An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala'u lu'ma'u kaluh makin nasabi la yuba'u wa la yuhabu rawahu hakimu min tariqi syafi'i an Muhammad bin Hasani an Abi Yusuf wa sahahahu Ibnu Hibban wa a'allaqul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akwala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging turunan, tidak boleh dijual dia dan tidak boleh dihibahkan. Diriwayatkan dia oleh Hakim dari jalan Syafi'i dari Muhammad bin Hasan dari Abi Yusuf dan disahkan dia oleh Ibnu Hibban, tetapi diilhamkan dia oleh Baihaqi. iya. Walaupun hadis ini ada yang mempermasalahkan ya. Semakna dengan hadis sebelumnya. Awala uluhmatun kaluhmatin nasab. Hak wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging turunan. Maksudnya yang tadi bahwa hamba sahaya itu ketika mati dia mewariskan kepada tuannya atau kepada orang yang memerdekakannya. La yuba'u wa la yuhabu. Bahkan saking jelasnya hukum tidak bisa dijual dan tidak bisa dihibahkan, dikasihkan kepada orang lain. Terakhir 983. An Abi Hila bataan Anasir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqabikum zawjun min salam ahrajahu Ahmadu wal arba'atu siwa Abi Dawud wasahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim wa dari Abi Hurairah dari Anas yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, orang yang paling pandai karaoke dari antara kamu ialah Zaid bin Sabit. Dikeluarkan dia oleh Ahmad dan 4 kecuali Abu Dawud, dan disahkan dia oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi diilahkan dia sebagai munkar. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sahabat saja tidak semua menguasai paroi.
Atau bisa dikatakan sahabat tidak semua ahli di bidang ini. Maka satu di antara sahabat yang memiliki keunggulan di bidang faraid adalah Zaid bin Sabit. Beliau juga selain ahli faraid itu orang yang menjadi sekretaris Nabi. Setiap wahyu yang diterima oleh Nabi itu dihijab, pakai hordeng muncul kurang. Nah, di gigiran maksudnya Zaid. Kamu kalau maksudnya tulis di serat. Turunnya ayat itu begini. Sekian ayat. Kata Rasul nanti dikasih tahu ini surat apa, masukkan. Ini surat apa, masukkan. Kan contoh kasus seperti surat Al-Alaq kan pertama turun semuanya atau sebagian? Sebagian. Hanya 1 sampai 5. Artinya 6 sampai 19 mah itu di tempat dan waktu yang berbeda. Nah, saha nu ngaturna teh kira apa ieu surat naon ngalajenkeun ayat ka saberiji. Nah, itu Zaid di antara. Jadi luar biasa ketelitian dan kecerdasan. Dan Zaid itu satu di antara sahabat yang cepat dalam belajar bahasa orang lain. Di antara yang dipelajari oleh Zaid adalah bahasa orang-orang Yahudi. Diperintah oleh Rasul, pelajarilah olehmu bahasa-bahasa orang Yahudi supaya tahu apa yang mereka bicarakan, ajarannya seperti apa. Nah, kenapa hadis ini ada? Satu di antara hikmahnya, urang kudu leuwih semangat diajar bab ilmu waris. Nu kadua lamun tepikeun ka di paparinan pengertian sampai orang bisa gitu membereskan satu kasus, itu adalah karunia. Kulantaran jarang jalma bisa ahli di bidang ilmu waris. Nya henteu oge urang bakal jadi guru faraid di pesantren atau jadi ahli. Anu tadi minimal menyiapkan mental ketika menghadapi bab warisan. Teu arep-arepeun teuing kulantaran geus apal ilmuna. Asik si aki maot warisan. Tah teu juk kitu. Tapi ditinggali heula oh. Ya si bapak. Pak, ngopi yo. Mau kopi aya warisan. Padahal ngomong. Perlukan cyanida. Itu saja dulu untuk malam ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita stop dulu Bulughul Maram untuk kemudian kita menoleh ke rujukan yang disederhanakan tentang ilmu waris ini. Mudah-mudahan bisa lebih mudah dipahami. Amin. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.